aku Dinda, aku adalah paraplegia karena spinal cord injury di level T12. Dan di video kali ini aku akan ngomongin finally soal Picon kateter. Akhirnya aku udah beli. Jadi bentukan kateternya seperti ini belum kubuka sama sekali. Jadi kita akan first impression. Lalu selain kateter tentunya juga kelengkapan lain seperti ini. Aku pakai merek ini. Lalu juga ini water for injection ya. Sepeda motor. Lalu ini untuk penyimpanan larutan yang udah dibikin. Mungkin ini kurang tepat ya karena ini wadah plastik, harusnya mungkin wadah kaca, tapi aku belum punya, jadi sementara ini dulu. Lalu sped, harusnya spednya biar cepet tuh sped 10 cc ya, tapi karena nggak ada ya udahlah ya, sped 3 cc aku pakai. Pertama-tama kita ngomongin soal harga dulu kayaknya ya, soal harga. Nah untuk kateternya sendiri harganya kemarin aku dapet 597.300-an, ada angka pecahan lagi di belakangnya, jadi taruhlah 597 500 lah ya, kita kasih genap, itu sudah free ongkir ya. Kemudian untuk water for injectionnya ini 40.000, lalu untuk desinfektannya ini 86.300-an sekitaran itu. Jadi total produk ini adalah 723.650-an, sekitar 724 lah ya, taruh kita genepin aja seperti itu. Nah untuk kateternya seperti ini kemasannya, self calf, nggak ada tulisannya Picon sih. Kenapa kok dinamain Picon aku sendiri juga nggak tahu. Di sini nggak ada tulisannya Picon, tapi orang-orang bilangnya ini adalah Picon kateter. Di sini cuma self calf female length 13 cm atau 130 ml. Nah ini kertas manualnya, instruction for use-nya. Nah untuk kateternya ini ada orang yang nyeterilnya 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang tidak pernah disteril, jadi hanya disimpan di larutan desinfektan tadi. Tapi kalau di sini dikatakan sterilize the catheter by boiling for 15 minutes every other 3 days interval. Jadi setiap 3 hari sekali itu dididihkan atau direbus lah ya selama 15 menit. Ini lagi yang beda nih. Teman-teman yang pakai Picon ini pakainya itu kan bisa setahun sampai 2 tahun baru ganti. Tapi di sini duration of use after package is open, jadi setelah package-nya itu dibuka, recommended period of time max 2 months, maybe discharged less than 2 months if needed by clinical diagnosis. Jadi pemakaian maksimal itu 2 bulan dan bisa kurang dari itu dengan diagnosa medis tentunya. Jadi ini agak beda ya gitu, tapi aku ngikutin para suhu yang udah lama di dunia spinal cord injury dan yang udah pakai dari entah berapa tahun sebelumnya ya, jadi aku ngikut aja. Toh temanku yang di Thailand juga dia pakainya hampir 2 tahun baru ganti, jadi dia setahun sekali katanya baru beli gitu. Oke lah, kita buka dulu baru nanti kita akan ke step-stepnya, yang mana aku sendiri juga belum pernah dengan kateter ini ya, tapi kalau dengan kateter yang lain step-stepnya kurang lebih mungkin sama, hanya saja kan karena ini barangnya berbeda ya, ada kemasannya, ada tutupnya segala macam, jadi agak ada step yang aku belum pernah lakukan gitu. So kita buka, jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu plastik ini ada satu kateter seperti ini. Ini adalah female kateter yang mana panjangnya 13 cm, untuk ukurannya ukuran 12 ya, FR12. Kalau kalian pernah tahu kateter-kateter yang lain, kateter untuk yang Foley kateter itu kan ada ukurannya ya, ada ukuran 12, 14, 16, 18 kayak gitu. Dan ini ukurannya 12 dan female kateter. Sebenarnya kalau Picon itu cuma ada 2 pilihan sih, female sama male kateter. Jadi ukurannya cuma 12. Bedanya cuma ada di panjangnya. Kalau female itu panjangnya 13 cm, kalau yang male aku kurang tahu berapa, tapi lebih panjang yang jelas ya. Yang punya laki-laki itu lebih panjang. Seperti ini bentukannya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk
taruh ya, misalnya di kayak gini nih, ditaruh gitu kan. Kalau di toilet rumah atau di toilet disabilitas tuh kan biasanya ada safety barnya ya di samping di dinding itu. Nah itu untuk pegangan itu, nah kita taruh di situ kan. Lalu bentuk dalamnya seperti ini ya, seperti ini. Cila kayak review makeup gitu kan ya, begini kan. Terus apa? Kalau kalian pakai kateternya itu langsung di WC, langsung di toilet, itu ini tutupnya langsung dilepas aja. Jadi buka, ambil, tutup di sini, ya. Lalu ininya taruh kan. Nah baru langsung pakai bawah ya, bukan di sini makanya kan, di sono. Nah, kamera di mana sih? Di sini, gitu ya. Tapi kalau kalian pakainya atau memasang kateternya itu masih di tempat tidur, berarti ini biarin dulu. Habis diambil kan, ininya biarin dulu, pasang dulu kan, udah dipasang, terus siapkan penampung urinnya, jadi bengkok atau ember kayak apalah ya, terserah, plastik atau whatever, itu udah siap kan, ini udah terpasang, alasnya juga udah siap, baru ini dibuka. Ini kita simpan kateternya tidak dalam keadaan kosong seperti ini, tapi direndam, maksudnya diisi, ini wadahnya ini diisi dengan larutan desinfektan, jadi berupa larutan ya. Sekarang aku mau nunjukin caranya bikin larutan. Ini aku dapet dosis larutannya itu dari dokter rehab yang ada di grup SCI United ya, Dokter Lisa. Aku dapat dari beliau gitu. Sebenarnya aku juga udah tanya sih ke beberapa temen yang pakai Picon kateter ini juga, dan mereka itu beda-beda karena larutannya ini juga beda. Ada yang dari rumah sakitnya dikasih perontosan. Perontosan itu adalah larutan untuk membasuh luka, untuk membersihkan luka ya. Jadi dia sudah berupa larutan jadi nggak perlu ngoplos lagi sama distilled water atau water for injection, itu nggak perlu. Lebih simple tapi harganya juga lebih mahal ya. Kemudian ada yang pakai Fiorex, sebut merek nggak apa ya, Fiorex itu bener nggak sih, dia itu hampir tulisannya memang sabun desinfektan ya tuh, dan itu juga nyampur dengan ini, tapi dosisnya yang dipakai sama temanku itu lupa lagi aku perbandingannya berapa, kayak cuman 1:4 gitu loh, jadi terlalu pekat menurutku. Jadi kayak for real gitu, kayak pekat banget, aman kah kayak gitu. Tapi karena aku udah tanya-tanya ke beberapa teman-teman dan ada yang bilang nggak tahu ya aku mereknya apa, soalnya aku dapat dari rumah sakit udah kayak gitu, ada yang bilang gitu, ada yang apa itu tadi perbandingannya beda merek ininya, dan perbandingannya cuman 1:4 kalau nggak salah itu. Jadi menurutku terlalu pekat. Akhirnya aku nurut yang sama yang dokter ini gitu, karena beliau ini dokter rehab gitu kan, masa gue nggak percaya sama beliau gitu, kayak nggak sopan banget gue gitu. Ya. Dan kemarin untuk mempersiapkan wadah ini aku pakai anjuran yang di sini ya. Sebenarnya bukan anjuran, kayak gue ngikut aja gitu. Di sini tulisannya untuk desinfeksi darurat alat yang sudah bersih. Jadi ini kan udah aku cuci. Habis gitu cara desinfeksinya 1 bagian Odex ini dengan 30 bagian alkohol. Udah kan aku rendam 2 menit, selesai. Nah tapi kemarin aku nggak jadi bikin videonya hari ini. Jadi ini tadi aku bilas lagi pakai alkohol doang. Jadi dalamnya aku isi alkohol, kocok, buang, jadilah ini. Ya semoga aman. kayak takut banget gitu loh kateter tuh kalau nggak steril atau nggak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Nah kalau untuk saran dari dokter Lisa itu perbandingannya adalah 1:10, dalam artian 1 Odex 10 air steril ya, air untuk injeksi, ini air steril. Jadi kita nanti hari ini akan bikin berapa ya enaknya? Bentar mikir dulu ya. Karena aku perkirakan ini isinya sekitar 10 mili ya. Jadi aku akan coba bikin larutan 50 mili. Jadi 5 mili Odex, 50 mili air
ya. Jadi total airnya 60 ml, 60 ml larutan jadinya hasil akhirnya gitu. Kita pakai wadahnya, kita buka esai. Maafkan ya rame, ini aku posisi jendela aku buka deket banget sama jalan, jadi rame banget. Dan aku nggak ada aplikasi atau apa untuk menghapus background suara ya. Jadi kita pakai, bentar, 5 ya tadi ya. Ini 3 plus 2. Plus 2 seperti ini. Lalu kita tambah ini berapa tadi? 50 aku terus gawe sepet 3 cc kapan mari nih. Kita skip aja ya, nanti langsung aku tunjukin jadinya ya, jadi nggak usah aku rekam. Ini ditutup lagi ya, walaupun dia nggak bolong sih karena kan karet, tapi biar nggak terlalu banyak kotoran yang langsung nempel ke situ lah ya, sedikit ada perlindungan gitulah ya. Jadilah seperti ini. Tada, jadilah seperti ini. Steril dulu apa enggak sih? Langsung ya. Katanya nggak kepegang ya, nggak apa-apa kali ya. Langsung praktekin aja lah ya. Jadi kita langsung praktekin ngisi ini dengan cairan ini, larutan penyegar cepat digagan dengan larutan desinfektannya. Oke. Kayaknya lebih deh, ini 10 cc. Nah ini sampai ke sini, batas yang pertama ini dia cuman ini berapa? 3, 4,5 cc. Sampai sini mungkin 5 kali ya, kita coba ya. Ya 5. Kita pakai one hand teknik ya kalau nutup spet ya teman-teman ya. Nggak tahu masih dipakai apa enggak, gue udah kudet ya. Maklum bidan zaman dulu kayak gitu. Lalu ininya tinggal disimpan. Apakah overflow? I think it might overflow. Terlalu penuh guys. Maklum masih pemula. Ternyata nanti batasnya cuma di sini. Lalu cuma 3 cc doang isinya. Kayaknya paksa dibuang deh. Bentar ya. Oke, udah kekurangi. Jadi di batas garis yang pertama, di situ masukin. Wow. Wow. Oh, gitu guys, paham. Ya maklum ini otodidak ya, gak ada yang ngajarin. Jadi kalian ngisinya itu di batas garis yang pertama ini. Nah, garis yang atas ini adalah batas akhir pas si kateternya udah dimasukin gitu. Jadi segini. Tara, jadinya seperti ini. Yap, jadi kayak gitu tadi. Maaf videonya tapi sangat-sangat messy ya, berantakan. Karena aku kalau bikin video tuh nggak pernah aku plan seperti aku pernah bilang sebelumnya. Walaupun aku bikin tulisan pun kayak ya udah begitu aja gitu. Jadi kateternya seperti itu tadi. Nama kateternya Picon, Picon ya. Jenis yang female kateter. Kalau kalian female, kalian perempuan berarti pakai yang female kateter, itu lebih pendek. Tapi bukan berarti kalian female terus nggak boleh pakai yang male kateter. Boleh, kalian terserah mau pakai yang male kayak mau pakai yang agak lebih panjang gitu biar enakan, biar bisa kelihatan atau dengan segala macam alasannya lah ya.
itu boleh kayak terserah ya, mau pakai male pakai female terserah, tapi yang ini adalah female catheter jadi dia kecil ya, nanti masuk tas gue tuh cukup gitu ini. Nah, untuk menyimpan kateternya di dalam tabungnya ini diisi dengan cairan, diisi dengan larutan desinfektan. Larutan desinfektannya tadi itu bikinnya gimana? Seperti yang tadi ada larutan, ada cairan desinfektan, aku pakai merek ini, dan ada ini water for injection ya. Perbandingannya aku pakai 1:10. Perbandingannya aku pakai 1:10. Simpan di wadah, kalau bisa wadah kaca ya. Kenapa? Aku juga nggak tahu, tapi seingat tuh kalau nyimpen produk tuh kayak lebih aman aja gitu di wadah kaca gitu ya. Seperti itu. Nanti di next video aku akan coba jelasin mengenai cara pakai kateternya. Kan aku pernah bikin video mengenai kateter juga ya, tapi kan secara umum mengenai indwelling dan juga intermittent kateter. Nah, yang aku pakai itu intermittent kateter. Mengenai istilahnya itu ada banyak sekali. Kalau dulu aku kenalnya dengan istilah CIC atau Clean Intermittent Catheterization. Ada juga yang bilang ICP, ada yang bilang IC doang, ada yang bilang kateter lepas pasang. Itu jadi ada banyak istilah, ada banyak penyebutannya lah ya. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, tapi mohon maaf kalau misalnya kalian pengen langsung ngobrol sama aku, bisanya lewat entah TikTok ataupun Instagram lewat DM ya. Jadi aku nggak bisa kasih nomor WA gitu loh, kayak ya cobalah dipikir gitu ya, masa iya terus nomor WA aku pajang di YouTube gitu, kayak saya tidak menerima konsultasi yang seperti itu ya guys. Maksudnya nggak terbuka untuk konsultasi gitu loh, kalau memang, karena nomor HP itu kan private ya. Jadi kalau misalnya pengen ngobrol boleh, mau tanya-tanya boleh, tapi di DM Instagram atau di TikTok ya, seperti itu. Kalau memang kalian itu adalah seorang yang pernah mengalami spinal cord injury dan kalian belum punya komunitas, kalian bisa aku bantu untuk masuk ke grup namanya SCI United. Nanti kalian bisa masuk ke situ dan sharing-sharing dengan teman-teman yang lain sesama paraplegia atau sesama orang dengan spinal cord injury gitu. Ada paraplegia, ada quadriplegia, ada juga karena penyebab yang lain ya. Paraplegia karena penyebab yang lain kayaknya juga ada. Seperti itu. Tapi kalian requestnya lewat itu tadi Instagram ya, DM Instagram ataupun di TikTok. Aku udah menyertakan ID Instagramku di banner profile, jadi kalian tolong lihat di sana, atau di beberapa komentar aku udah pernah membalas Instagramku namanya apa gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa menerima chat di WhatsApp atau yang pribadi lainnya. Oke, so see you in the next video, bye bye.